kenapa ngambil fakultas hukum itu dulu? Cerita flashback ke belakang inisiatif Apa yang pribadi? dan ini memang didiskusikan bersama keluarga. Karena apa? Sebelum saya masuk ke fakultas hukum itu, masuknya di 2012, pengalaman 2009-2010 itu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di obrolan bareng alumni. Boleh tepuk tangan dong. Iya. Walaupun kita nggak ada penonton bayarannya hari ini ya, tolong suaranya lebih kencang lagi ya. Oke, senang sekali kembali hadir di tengah-tengah teman-teman semua di akun YouTube kita. Dan kali ini aku kehadiran Fakultas Hukum, alumni Fakultas Hukum Universitas Indragiri. Dan ini salah satu tokoh penting sekarang di masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Kalau nggak ada dia nggak jalan itu yang kemarin. Kalau nggak rame. Iya, kalau nggak ada dia nggak rame, nggak jalan yang kemarin. Langsung aja nih aku sapa langsung ada Rustam. Mau tepuk tangan baru Rustam? Tinggal dong. Alumni Fakultas Hukum tahun masuknya 2012. Sekarang menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir. Tepuk tangan dong, luar biasa alumni kita. Kurang ya, lebih kencang lagi kalau gitu. Harus ya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi tentang Universitas Indragiri, pengalamannya selama menempuh pendidikan misi. Satu pertanyaan di awal dulu nih, karena Ketua Bawaslu Inhil. Gimana kemarin prosesnya? Lancar kah? Ada kendala kah? Inhil pemilihan. maksudnya itu dalam proses pemilu Ya. 2024 itu. 2024 lancar kah atau banyak kendala? Kalau untuk prosesnya alhamdulillah lancar, dan kalaupun ada kendala-kendala itu kan bisa kita selesaikan. Bisa teratasi ya? Bisa teratasi. Alhamdulillah kalau pemilihan di Indragiri Hilir kayaknya nggak ada gonjang-ganjing macam-macam ya? Ya, kalau gonjang-ganjing itu ya kalau yang dirasakan oleh penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu tentu ada. Tapi nggak terlalu wah banget lah ya. Iya. Belum ada dengar beritanya soalnya kayaknya aman ya. Tepuk tangan dong untuk Bawaslu kita, atau Bawaslu memang luar biasa. Aman ya Indragiri, alhamdulillah. Ya, Oke. Baik lagi nih, alumni Fakultas Hukum Universitas Indragiri tahun 2012 masuknya. Iya. Alasan kenapa ngambil Fakultas Hukum itu dulu? Nah, tuh, kenapa? jadi gini ya, kita bercerita flashback ke belakang sedikit. Boleh, yuk. Jadi sebenarnya saya dulu tuh mengambil fakultas hukum itu kan memang dorongan dari inisiatif sendiri. Apa yang pribadi? Dan ini memang didiskusikan bersama keluarga. Karena apa? Sebelum saya masuk ke fakultas hukum itu, masuknya di 2012, pengalaman 2009-2010 itu saya banyak berpengalaman terkait persoalan hukum. Terlibat masalah sengketa tanah, terlibat dalam kasus ibaratnya kasus-kasus keperdataan lah di bidang pertanahan, karena ada gugatan dan sebagainya. Dan kami berpikir nggak mungkin rasanya ini di antara keluarga kita ini nggak ada yang paham hukum. Nah, kebetulan setelah itu saya sudah punya ijazah, kemudian alhamdulillah ada dibuka fakultas hukum, ada fakultas hukum di UNISI pada tahun 2012 itu. Kemudian mendaftar, alhamdulillah diterima. Jadi awalnya itu memang lahirnya kenapa saya bisa kuliah, ibaratnya embrio berpikirnya itu kenapa saya mau masuk ke fakultas hukum itu karena memang dari persoalan. Dari persoalan juga. Dari persoalan. Jadi waktu konsentrasinya lebih ke perdata berarti ngambilnya. HTN. Tata negara jadinya. Tata negara jadi. Walaupun case-nya kemarin tuh banyak di perdata ya kayaknya. Perdataan juga. Kenapa ambil HTN? Kenapa nggak perdata? Karena begini, setelah menjalani perkuliahan di UNISI di Fakultas Hukum ini, saya melihat studi bidang ketatanegaraan ini cakupannya lebih ini kita memandang lebih luas. Lebih luas lagi. Karena persoalan ketatanegaraan, administrasi negara. Kalau perdata masuk perdata, khusus pidana lebih disempit lagi. Kalau HTN lebih luas cakupannya. Itu tepuk tangan dong. Ini suara tepuk tangan mana nih penonton kita nih? Oke, jadi apa 2 orang kayak 2000 orang ya, Wak ya? Oke, kita sama-sama tahu juga nih, Rustam.
Effendi itu siapa? Kau bilang nama kau tak ada Effendinya. Iya. Jadi ini perlu dipertanyakan ya, orang-orang tahu Rustam mana Rustam Effendi kan? Iya, waktu di kampus kemarin, apalagi waktu aktif di organisasi kemahasiswaan di kampus, internal kampus, baik itu di eksternal kampus. Memang kebanyakan memanggil kawan-kawan itu langsung Rustam Effendi gitu. Jadi walaupun nama saya memang Rustam, top di situ, cuman ketika itu sudah menjadi kebiasaan kawan-kawan memanggil, akhirnya terbiasa. Taunya Rustam Effendi. Iya, di kampus itu. Effendi itu dari mana jadinya? Dari kawan-kawan yang nyebut. Dikasih tambahan sama kawan-kawan di sini. Tapi aslinya beneran Rustam aja. Ya, Rustam aja. Bunga ada Effendi sama sekali. Enggak ada. Di KTP? Enggak ada. Mana KTP-nya? Bukan. Ini kan ada Iya, soalnya iya, Rustam Esa, iya. Soalnya yang kita tahu ya, Rustam ini kan aktif di organisasi banyak sekali, eksternal, internal. Dan orang tahu mana Rustam Effendi gitu. Iya. Ternyata Rustam aja, wah, Iya. nggak ada Effendinya. Di SK pun pernah dibikin. Di SK pun juga pernah dibuat Rustam Effendi, saking terkenalnya Effendi tadi ya. Iya. Kalau Rustam aja nih. Nah, kalau organisasi bisa dibilang soalnya nggak sih kalau aku bilang organisasi ini memang jadi salah satu tempat yang tepat untuk membentuk karakter kita biar bisa kedepannya kan bersosialisasi ke masyarakat, cari pekerjaan segala macam. Oh itu, kalau berbicara masalah itu kan itu hanya bagian dari misalnya kalau itu hanya dijadikan sebagai penunjang untuk mencari kerja, itu hanya bagian kecil dari ketika berorganisasi. Tapi yang terpenting menjadi mahasiswa itu berbicara mahasiswa, apalagi seperti di Unisi ini kan termasuk kampus yang memberikan kebebasan berpikir. Kalau menurut saya lihat dari beberapa kampus Unisi ini yang paling asik. Kita bisa berinteraksi dengan dosen, bisa berbagi cerita, bahkan bisa mengkritik. Nah itu kerennya Unisi. Sama alumni ya Pak? Iya, sama alumni. Artinya feodalisme di kampus Unisi ini sangat kecil, nggak ada, bisa dikatakan nggak ada. Karena memang ruang berpikir kita, ruang terbuka kita untuk mengeksplor diri, pemikiran kita di kampus ini sangat terbuka, sangat besar. Nah, berbicara tentang organisasi, apakah organisasi ini bisa menjadi bagian untuk misalnya menunjang atau mencari karir dan sebagainya ke depan? Tentu sangat berpengaruh. Karena ketika saya memulai pengalaman berkuliah itu dari semester 1, memang saya sudah ditempa nih masuk ke organisasi. Saya ingat itu waktu dulu itu di Fakultas Hukum itu, ketika malam-malam itu masih dosen segala macam masih di luar kumpul. Tiba-tiba ada senior, salah satu senior di Fakultas Hukum itu meminta, Adinda katanya, sekarang kamu pulang, bawa tasmu, bawa beberapa baju, kita berangkat. Jadi saya ikut aja nih. Nggak tahu ngapain, nggak tahu. Rupanya ditempa di organisasi. Ya, salah satu organisasi yang masuk yang pertama kali di Unisi ini kan eksternal, itu HMI, perkaderan di LK1. Kemudian setelah itu sudah selesai, kemudian masuk lagi ke berkecimpung di organisasi BEM Fakultas Hukum. Dan kalau ketika itu memang dikatakan bisa membentuk relasi, ya sangat, karena kita berinteraksi dengan orang dan ketemu dengan beberapa orang dan sebagainya, akhirnya oh itu anak BEM, oh itu ini pengurus gubernur, ini apa, jadi cepat gitu relasi. Kalau di internal sendiri nih, selain BEM, terus BEM pastinya fakultas, apa aja organisasi yang pernah dirangkul selama berorganisasi untuk internal itu mulai dari kemarin menjadi pengurus BEM Fakultas Hukum. Kemudian setelah itu ingin mencalonkan diri, saya ingat dulu tuh, mencalonkan diri menjadi kandidat mau menjadi gubernur, tapi kalah dalam pertarungan. Aduh, tapi sekarang menang ya. Kemudian lepas itu saya menjabat sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa tingkat universitas, Ketua DPM. Terakhir di DPM berarti ya? Iya, terakhir di DPM. Oke. Nah, kalau misalnya dari perkuliahan sendiri, menyenangkan nggak sih kuliah di Unisi untuk ambil jurusan hukum? Atau ada penyesalan di belakangnya setelah mengikuti pembelajaran fakultas hukum? Soalnya banyak kan teman-teman kita yang oke, aku ambil jurusan ini deh, pasti jalani, kok diambil sih? Gitu. Pernah nggak sih ngalamin fase merasa salah ambil jurusan?
kalau pas salah ambil jurusan karena nawaitunya dari awal itu, karena mindsetnya berpikir itu bagaimana kami bisa menyelesaikan persoalan, maka tidak ada penyesalan sampai hari ini. Malah selalu dirindukan untuk kembali mulai pendidikan. ya, terutama Apa dosanya yang dirindukan? kembali ke fase-fase ini, maksudnya kembali ke fase-fase perkuliahan semester 1. Oh iya. Pelajarannya apa dosennya? Hah? Mulai dari pelajarannya, dosennya, sebagainya. Dosen Unisi kan biasa cantik-cantik ya, siapa paling cantik? Nah itu nggak bisa Oke, tepuk tangan dong. Terima kasih Bang Oji, sendirian aja di penonton bayaran kita kali ini. bayar. Saudaranya sih. Nah, ngomongin tadi berarti nggak ada penyesalan ya? Nggak Terus ada. lagi dosennya nggak bisa disebutkan siapa bapaknya. Jadi, Iya. mata kuliah yang paling disenengin deh kalau gitu, selama kuliah. Mata kuliah paling Hmm. disenengin itu dulu teknik persidangan, kemudian yang jelasnya mata kuliah pidana, kemudian ini tata negara. Karena ke persidangan karena langsung praktek biasa. Iya, praktek. Praktek persidangan. Praktek persidangan. Nah, kedepannya ini pengen jadi itu nggak sih? Kalau sekarang SA kan SA, kita bang pengen nggak sih jadi apa bahasa advokat? Itu mungkin nanti majukan sebelum. Masih dipikir-pikir Masih dulu, dipikir. ya. Karena yang ini belum selesai. Belum selesai. Ini menjabat ini belum selesai 1 tahun gitu, Pak. Ini 5 tahun ya Pak ya? Iya, 5 tahun. 5 tahun ya. Nah, satu lagi nih, Ngerjain lah terus ini. ya harus dikerjain nih orang-orang ini nih. Hmm. Nah, jadi gini, apakah selama berkuliah nih benar-benar dari kampus itu mempersiapkan diri kita nggak sih untuk bisa mencari pekerjaan atau membuat lahan pekerjaan baru? Ada nggak sih kampus persiapan itu pada masa harus tahu? Ya, kayak gini kan sebenarnya. Kampus itu kan menyiapkan mahasiswanya itu kan tergantung disiplin ilmu ya. Misalnya fakultas ekonomi, tidak mungkin seluruh fakultas ekonomi itu didesain pikirannya itu untuk mendaftar mencari pekerjaan. Betul. Tetapi bagaimana mereka menciptakan lahan pekerjaan, kan seperti itu, berwirausaha dan sebagainya. Nah, kalau disiplin ilmu di fakultas hukum ini kan, kita memang pikirannya itu misalnya jadi advokat, jadi lembaga bantuan hukum, atau yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum. Dan persoalan-persoalan itu kan banyak sebenarnya. Tergantung kita aja bagaimana kita relasi mencari ini. Jadi sebenarnya saat kampus lebih bisa mempersiapkan mahasiswanya lah, Iya. sesuai dengan bidang ilmunya Iya. masing-masing. Tapi terkadang ini juga, contohnya misalnya, salah satu dosen kita yang dari Unisi ini sarjana pertanian, tetapi dia dulu bisa menjabat menjadi ketua Bawaslu. Dan urusan Bawaslu itu kan lebih spesifik, itu kan banyak persoalan hukum benar. pelanggaran administratif, kode etik, kita berbicara di situ. Tetapi dia disiplin ilmunya itu sarjana pertanian. Contohnya kayak Muhammad Dong SP. Benar-benar. Itu dari fakultas pertanian. Jadi memang sebenarnya keterampilan itu disiapkan memang dari awalnya memang dari kampus, berorganisasi dan sebagainya. Jadi tidak mesti disiplin ilmu yang kita misalnya masuki itu sesuai dengan realita pekerjaan nanti yang kita karena itu memang rezeki itu rahasia Tuhan. Benar-benar Seperti itu. Yang awalnya aku juga sarjana ekonomi malah kesini ya, agak jauh ya, agak jauh bener. Tapi namanya cari duit cuma gimana lagi? Iya. Oke, terakhir dulu Stam. Ada nggak sih pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman yang akan melanjutkan pendidikan ilmunya di perguruan tinggi, sama teman-teman sekarang yang akan yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi khususnya Unisi? Terus buat semua kawan-kawan kita, mahasiswa dan calon mahasiswa. Pertama ini kepada calon mahasiswa. Nah, pertama yang di Kabupaten Indragiri Hilir, ketika misalnya ingin mencari kampus atau ingin mencari tempat perkuliahan, salah satu mungkin yang ada di Indragiri Hilir ini Unisi. Karena sini banyak pilihan mata kuliah, bahkan disiplin ilmu yang menarik. Salah satu yang menarik ini kan saya lihat itu adalah bisnis digital. Iya, bagus. Nah, ini menarik nih. Ini kan sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya sekarang penjual market orang sekarang ini kan kebanyakan sudah melalui digital. Nah, kemudian kepada mahasiswa-mahasiswa baru, transisi dari mahasiswa ke mahasiswa itu sangat menarik. Maka betul-betul ketika masuk di kampus menjadi statusnya sudah menjadi mahasiswa, itu betul-betul seluruh ketika misalnya memang ada banyak kegiatan, kalau bisa diikuti, ikut berorganisasi, ikut kegiatan-kegiatan kampus, karena itu sangat menambah
kita, pengetahuan hasanah pengetahuan kita. Kemudian pesan saya kepada mahasiswa yang sudah berstatus mahasiswa di kampus ini. Pertama, Anda kuliah itu bukan hanya tugasnya menyelesaikan studi atau setiap mata kuliah itu hanya untuk mengisi UAS dan UTS. Betul. Bukan itu tujuannya sebenarnya. Itu hanya bagian daripada ujian semester, ujian akhir semester. Tapi bagaimana pengetahuan yang Anda dapatkan dari dosen itu betul-betul bermanfaat dan bisa direview kembali. Artinya ada kantor lah gitu. Ini betul nggak udah sampai nggak pengetahuan dengan saya, setiap pengetahuan tersebut, agar ke depan. Nah, karena dia nampak itu kelihatannya itu ketika orang sudah ingin menyelesaikan studi di fase-fase skripsi itu, ini banyak kesulitan. Kenapa? Ketika mereka melaksanakan perkuliahan dari semester 1 sampai semester akhir, itu nggak serius. Benar. Dan akhirnya dosen itu sudah memberikan semua, mulai dari cara membuat skripsi, cara mengisi dan sebagainya, kuesioner dan sebagainya. Ada semuanya. Dia tinggal keseriusan aja. Jadi mungkin itu pesan terus semangat. Kemudian karena fase-fase perkuliahan ini pasti ada fase bosan. Betul. Biasa, semangat itu biasanya dari semester 1, semester 2, semester 3, 4. Udah mulai bosan. Ada mulai ini agak jenuh. Nah, fase-fase jenuh ini bagaimana kita isi dengan ruang organisasi. Solusi saya itu seperti itu waktu dia ada di kampus ini. Biar aja ke kampus lah. Ya, biar aja ke kampus. Bahkan dominan di sekretariat ini yang di belakang di belakang itu kami buat kegiatan. Kalau ada uang, ada dana, kami iuran, kami buat diskusi, bedah buku. Nah, itu sangat penting. Karena ilmu pengetahuan yang ada di kampus ini tidak bisa kita hanya berpatokan hanya pendidikan yang formalitas yang diberikan oleh dosen. Tetapi pengetahuan yang di luar itu, buku-buku itu harus dibaca. Ini motivasi buat kawan-kawan semua ya, khususnya mahasiswa yang lagi menyaksikan ini nih. Ayo semangat, jangan cuman kuliah pulang kupu-kupu ya istilahnya. Iya, tapi kita menghargai juga yang ini, yang artinya yang kuliah hari ini sambil kerja. Nah, tetapi kuliah sambil kerja itu bukan berarti memperkecil ruang kita untuk berinteraksi dengan kawan-kawan organisasi. Karena organisasi ini sangat bermanfaat. Penting banget ya. Dan sama-sama alumni dari organisasi ya kita ya Pak ya. Oke, ini terakhir sekali Rustam, sampaikan buat masyarakat ini, kita sama-sama tahu kita akan menyambut pemilihan besar lainnya ya. Pesan mau disampaikan untuk masyarakat Kabupaten Daerah Gili yang mungkin menyaksikan tayangan kita di hari ini. Pesan menjelang ini. Iya, menjelang itu. Penting kan ya Pak ya? Sekalian nggak sih? Yang jelas pemilu kita sudah ini hampir selesai, bisa dikatakan selesai. Pleno tingkat kecamatan, kabupaten sampai provinsi Riau sudah tuntas. Kemudian sekarang sedang berlangsung pleno tingkat nasional. Nah, kita menunggu nanti penetapan yang akan dilakukan oleh KPU. Kemudian pesan saya, tetap gunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani. Nah, itu yang pertama. Kemudian jangan menjadikan Anda ingin datang memilih itu patokannya nanti. Betul. Ya. Nah, itu terpenting karena suara Anda sangat berharga. Negara ini sudah menggelontorkan dana begitu besar. Bagaimana kita menggunakan suara kita itu secara baik. Dan itu sudah difasilitasi negara melalui penyelenggara pemilu. Ada Bawaslu, ada KPU, dan ada DKP. Jadi gunakan hak pilih kita semua ya untuk menghadapi pemilihan besar yang kita laksanakan di Kabupaten Daerah Gili. Karena kita akan menghadapi lagi pada tahun ini pemilihan kepala daerah. Iya. Oke, tadi obrolan kita hari ini. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow semua sosial media kita ada di bawah sini, dan YouTube channel kita ada di bawah sini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Rustam mau share informasi sosial medianya kah? Enggak. Nggak usah ya. Berarti kerjaan editor aman ya, cukup pasang aja. Takut jangan nasi. Takut disadap. Takut disadap ya. Pokoknya teman-teman sosial media kita di bawah sini. Pokoknya jangan lupa follow dan like, subscribe, pokoknya semuanya jangan lupa ada di bawah sini. Dan sekali lagi buat teman-teman semuanya yang menyaksikan ini lagi di bulan puasa dan luar bulan puasa, yang masih mahasiswa atau akan melanjutkan pendidikannya, yang mahasiswi ya. Karena kebetulan ketua Bawaslu kita bujangan dulu. Oh iya, ketua Bawaslu kita sampai hari ini per tanggal 15
Maret 2024 masih bujangan, mohon maaf. Bisa kontak ke nomor Bisa kontak ke cari aja lah sosial media sendiri, kepoin lah, pasti ada. Masih bujangan ya. Udah ada calon. Hah? Oh, nggak usah dibahas ya. Nggak usah dibahas. Oke, selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalani ibadah puasanya. Ustaz puasa? Puasa ya, makanya kita nggak ada air bening ya hari ini ya. Ya ada aja air bening tanpa logo. Tapi semoga nanti ada logonya. Tolong Bu, produser. Kita tunggu buka bersama Unisi lah. Yeay. Ya akan disponsori oleh semuanya. Oleh semuanya. Masa ketua Banwasu aja kita minta, mereka semuanya ya, semuanya. Terima kasih sekali lagi Rustan, terima kasih banyak waktunya di tengah-tengah kesibukannya, semangat terus dari aktivitasnya ya. Dan juga terima kasih buat teman-teman menyaksikan untuk episode kali ini. Kita ketemu di episode yang mendatang, lebih seru lagi, lebih semangat lagi, lebih banyak lagi alumni-alumni hebat yang kita hadirkan. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam, selamat berbuka. Yang nontonnya mungkin sambil berbuka atau apapun aktivitas kalian. Terima kasih, selamat Hari Raya? Belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Habis ini langsung cari jodoh. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication is